Ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah, cinta tanah air itu bid'ah. Waduh, itu orang tolol, orang tolol. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya? Baik. Indonesia tanah airku, mana di sanalah aku diri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi luar biasa. Sabilu Taubah jiwa nasionalis, ya. Religius nasionalis. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya? Pakai alat musik atau tidak? Dalam lagu Indonesia tadi dan lagu-lagu warga dalam kebangsaan dan negara yang lain, ya, bila diiringi musik tidak ada bedanya dengan yang musik. Sama juga Anda menjadi pemain alat musik di acara tersebut, sama dosanya. Ini musik hukumnya haram dalam Islam, sesuai dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Sahih. Nanti Anda bisa baca buku lagu, hukum lagu, musik dan nasyid. Di situ saya sebutkan tentang dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam tentang haramnya musik. Kula teko Ponorogo dikabari, Gus, mengke hormat bendera atau tidak? Hormat ae dhewe ya. Ae dhewe yo menghargai jasa-jasa pahlawan. Ngene iki iso ngaji santai, gayeng, jamaah gayeng. Lah ngene iki cara urung merdeka kowe majelisan ngene enek peluru nyasar mbodil ndokmu ya. So malah mulih ra duwe ndok. Kok kowe takok gak bahaya? Ya sangklir. Kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah, cinta tanah air itu bid'ah. Waduh, itu orang tolol, orang tolol. Upacara bendera hari Senin itu bid'ah, haram, gak ada ajarannya. Waduh, iki kabeh mok salah-salahke jane iki mben iki uripmu iki saka mbokmu apa saka watu to aku. Dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Dan saya takut kepada Allah kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang musyrik. Ngopimu ora pahit sampean. Loh, kita itu hormat bukan hormat kainnya merah putih ini loh. Tapi simbol di situ ada roh perjuangannya merah putih kuwi mang. Tentang hormat bendera itu tidak boleh. Karena dia dari bisa mengantar kepada pengagungan kepada selain Allah. Bendera, ada maknanya bendera. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek. Asalkan yang dihormati itu adalah sebuah kebenaran. Maka di dalam hal yang seperti ini, jangan seorang masuk mengatakan bendera itu togut. Ini keliru di dalam memahami. Bendera, maknanya apa sih kan begitu? Ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Jadi menghormati ada sesuatu yang dihormati. Asalkan dihormati benar. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya merah berani, putih suci. Akhirnya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera. Kalau seorang menghormati bendera dengan penuh keyakinan sehingga kemudian dia betul-betul menghormati dan mengagungkan dan penuh mengkeramatkan Al-Qur'an, penuh mengkeramatkan apa? Bendera. Kalau dia sampai kepada derajat seperti ini, boleh jadi dia mengibadati bendera itu. Kok ada orang-orang baru masuk ke kampung halaman kita menawarkan program-program, paham-paham soal khilafah, jenengan langsung usir mawon. Ora usah ngomong khilafah ning kene.
NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Sengaja dia menghormati dengan penghormatan yang luar biasa, khusyuk, tenang, padahal tenang di dalam sholat dia nggak bisa. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna Tuhan, nggak ada. Tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud tidak, ya? Bukan bendanya, tapi maknanya. Anda punya baju merah, ini putih, ya biasa saja, ya kan? Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Ayo Wonosobo ini kita putihkan dengan acara pengajian, kita putihkan dengan istighosah, kita putihkan dengan akhlakul karimah. Saya yakin walaupun ada ribuan orang mau menjajah, merusak akhlak kita akan baik-baik saja. Afwan Buya, ingin bertanya tentang hukum menghormat pada bendera. Apa? Hukum menghormat pada bendera. Oh, benar. Apakah haram? Karena ada guru saya yang tidak mau sama sekali menghormat pada bendera merah putih pada saat upacara. Terima kasih jawabannya Buya. Ada namanya ibadah, ada namanya penghormatan. Waktu Nabi Adam waktu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi penghormatan. Nggak ada sujud kecuali kepada Allah. Dan penghormatan itu ada bermacam-macam. Kita diperintahkan menghormati orang tua, kita diperintahkan menghormati uban. Orang yang sudah beruban kita harus hormat. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek. Asalkan yang dihormati itu adalah sebuah kebenaran. Dan cara menghormatinya pun bukan melakukan ibadah yang khusus. Misalnya apa? Anda dianjurkan menghormati orang tua, tapi nggak usah pakai rukuk dan sujud. Ya, Anda tidak harus pakai rukuk dan sujud. Kalau Anda menghormati orang tua rukuk sujud, ya nggak boleh, haram dan sampai bisa masuk wilayah syirik nanti pada akhirnya. Nah, kemudian waktu ada orang menghormati apa saja, hormati orang tua, menghormati guru, menghormati, maknanya apa sih, kan begitu? Ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Jadi menghormati ada sesuatu yang dihormati, asal dihormati benar. Hormati berhala nggak boleh, ya. Hormati berhala disembah nggak boleh, berhala kok dihormati, karena sudah identik dengan sesembahan, nggak boleh. Kemudian bendera. Sekarang bendera, atau kalau urusan bab kainnya, apa sih arti sebuah kain? Wong kain diinjak juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi bendera ada makna. Beda kan? Kain ya kain. Ada kain jadi popok, ada kain jadi pempes, ada kain jadi keset, ada kain jadi kopiah, ada kain jadi baju, ada kain yang dipotong kemudian ada makna. Bendera ada maknanya, bendera. Yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya, merah berani, putih suci. Artinya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera, bukan kainnya. Anda salah kalau menghormati kainnya. Kain nggak ada nilainya, tapi makna di balik bendera itu. Jadi bukan hanya selembar kainnya, bukan makna. Sehingga kalau ada orang injak-injak bendera, nginjak-injak kesucian dan simbol kemuliaan, ya nggak boleh. Jangan lalu oh ini kan cuma kain saja. Wah, Anda nggak boleh. Karena ada makna di balik kain, selembar kain itu ada maknanya, makna kesucian, kan begitu. Masih ingat kan waktu di SD? Putih artinya suci, merah berani. Berarti ada satu, berani adalah keberanian yang harus diangkat, dijunjung. Berani harus atas dasar suci, kebenaran. Nggak boleh berani nggak pakai kebenaran, namanya ngawur. Kalau berani dengan kebenaran bisa menjadi seorang mujahid, maka kita hormat. Bukan sujud, menghormat. Jadi sah-sah saja asalkan tahu artinya. Bukan menghormat kain, tapi menghormat makna di balik merah dan putih. Ada maknanya. Tapi kalau merah putih di negeri lain, bisa jadi Anda haram menghormat. Misalnya apa? Merah putih simbol Tuhan, dewa dewi. Wah, nggak boleh. Misalnya ada sebuah negeri kan ada yang merah putih sama kan? Ada negara lain ada namanya merah putih. Tanya dulu apa artinya? Artinya ini merah, ada dewa merah misalnya, putih dewa putih. Oh, nggak boleh. Anda ikut-ikutan nggak boleh karena maknanya. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna Tuhan, nggak ada.
tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud enggak, ya? Bukan bendanya tapi maknanya. Anda punya baju merah ini putih, ya biasa saja, ya kan? Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Dan ini bukan sujud. Hormat kepada makna yang terkandung di balik merah putih. Tapi kalau saya haram menghormat bendanya, ya hanya orang yang tidak berpikir menghormat sesuatu yang nggak ada artinya. Nah kalau ada artinya, yang dihormati bukan bendanya, makna. Makanya kalau maknanya sah, ya sah kita hormati. Kalau maknanya syirik, ya mengarah kepada simbol ketuhanan, ya nggak boleh. Kan ada bendera gambarnya gambar simbol ketuhanan, kan ada di agama-agama lain, kan ada. Nah itu nggak boleh Anda menghormat karena ada simbol ketuhanannya di situ. Apa? Keyakinan, nggak boleh. Tapi bendera merah putih di Indonesia adalah aman dari kesyirikan, nggak usah, nggak ada masalah Anda hormat.